Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Eka Saputra Jamal. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tugas filosofi pendidikan Indonesia, yaitu koneksi antar materi topik 1 yang berjudul Perjalanan Pendidikan Nasional. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merupakan pendidik ternama Indonesia yang memperjuangkan hak pendidikan untuk semua orang tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Beliau dijuluki sebagai Bapak Pendidikan Indonesia karena beliau memperjuangkan dan mengangkat martabat bangsa melalui pendidikan. Beliau juga membangun dua wadah. Yang pertama, Taman Siswa, di mana Ki Hajar Dewantara mendirikannya pada tahun 1922 sebagai gerakan pendidikan alternatif yang menekankan pada prinsip kemandirian, prinsip kebebasan, dan pendidikan untuk semua. Taman Siswa menjadi lembaga pendidikan yang berhasil memberikan akses pendidikan kepada masyarakat luas, termasuk bagi masyarakat yang kurang mampu. Kemudian pendidikan karakter, di mana Ki Hajar Dewantara mengajarkan nilai-nilai moral dan etika kepada seluruh siswa, di mana gagasan ini itu masih relevan hingga sampai pada saat ini, yang kemudian menjadi gagasan yang terus berlanjut dalam kurikulum pendidikan nasional. Sejarah perjalanan pendidikan Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman kerajaan. Pendidikan diajarkan lebih mengedepankan pada pendidikan agama, di mana pada zaman kerajaan Hindu-Buddha, sistem pendidikan semenjak periode awal Hindu-Buddha pengelolanya adalah kaum Brahmana. Sepenuhnya sudah bermuatan keagamaan yang bersifat tidak formal, dan pendidikan dilakukan secara turun-temurun melalui jalur kasta masing-masing. Sedangkan pada zaman kerajaan Islam, pendidikan berbentuk pendidikan di pesantren, pendidikan di musola, dan di madrasah. Ketiga sistem pendidikan Islam itu masih bertahan hingga sampai pada saat ini. Selanjutnya, sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, pendidikan Indonesia itu sudah berjalan sejak sebelum Indonesia merdeka. Perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan terbagi menjadi beberapa zaman, yaitu zaman Belanda pada tahun 1854, zaman HIS pada tahun 1914, dan Taman Siswa pada tahun 1922. Dan setelah kemerdekaan, perjalanan pendidikan Indonesia beberapa kali mengalami perubahan, yaitu pada awal kemerdekaan pada tahun 1945, zaman Orde Lama pada tahun 1959, zaman Orde Baru pada tahun 1966, zaman Reformasi pada tahun 1998, dan hingga sampai pada saat ini, yaitu kurikulum merdeka. Selanjutnya, sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sebelum kemerdekaan atau pada masa kolonial, di mana pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminari di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Kemudian pada tahun 1607 telah berdiri sekolah pertama di Ambon, didirikan oleh VOC. Sedangkan pada tahun 1942, di mana pada masa kolonial Jepang, sekolah rendah seperti sekolah desa 3 tahun, sekolah sambungan 2 tahun, ELS, HIS, HCS masing-masing 7 tahun, Cycle School 5 tahun, dan MULO dihapus semua pada tahun 1942. Sedangkan pada tahun 1903, RA Kartini mendirikan sekolah untuk para wanita Jawa yang bertujuan memberikan pendidikan dan keterampilan. Sedangkan pada tahun 1908, Budi Utomo pada tanggal 20 Mei tahun 1908 sampai 25 Desember tahun 1935 mendirikan organisasi ini, menjadi awal sebuah era nasionalisme Indonesia. Selanjutnya, sejarah perjalanan pendidikan Indonesia sesudah kemerdekaan. Pada tahun 1945, pendidikan pada awal kemerdekaan diorganisir menjadi 4 tingkatan utama, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Dan pada tahun 1959, pendidikan pada masa ini menegaskan Pancasila dan Pancawardhana sebagai sistem pendidikan. Pada tahun 1966, di mana ada masa ini diberikan
penekanan yang kuat pada penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan melalui diberlakunya mata pelajaran pendidikan moral atau Pancasila atau PMP. Pada tahun 1998, pada awal masa ini digunakan kurikulum 1994. Kemudian hingga sampai pada saat ini yang berlaku yaitu kurikulum Merdeka. Jadi setelah mempelajari topik satu ini, ada beberapa refleksi, yaitu saya jadi paham mengenai sejarah dan perjalanan pendidikan Indonesia dari sebelum kemerdekaan hingga setelah kemerdekaan sampai saat ini. Pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat diadaptasi dan diimplementasikan di pendidikan Indonesia hingga saat ini, menanamkan mindset bahwa sejatinya guru sebagai pendidik hanya dapat menuntun hidup dan tumbuhnya kekuatan-kekuatan peserta didik sesuai dengan kodratnya dan tidak dapat memaksakan kehendak guru. Jadi ketika saya menjadi guru, saya akan menuntun peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki dan mengerahkan segala daya upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti, pikiran, dan jasmani peserta didik agar dapat memperbaiki perilakunya. Jadi setelah mempelajari topik satu ini, hal baru yang saya ketahui yaitu saya menyadari bahwa pendidikan dapat kita nikmati pada saat ini merupakan hasil dari perjuangan melawan pendidikan pada zaman dahulu, di mana kurikulum sekarang berpihak kepada peserta didik yang merupakan salah satu pemikiran dari Ki Hajar Dewantara. Kemudian setelah mempelajari topik satu ini, hal baru yang saya rasakan yaitu saya termotivasi untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat dan berpihak kepada peserta didik, menciptakan pembelajaran yang aman dan nyaman bagi peserta didik dengan memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.